Ya, halo guys, berjumpa lagi dengan saya Nanda Pradika. Ya, ini adalah folder boot, yang dimana folder ini digunakan ketika boot di dalam Windows. Nah, tapi pertanyaannya adalah bagaimana nih kalau folder boot ini kita tukar versinya? Saya di sini menggunakan Windows 11 atau Windows 11, yang dimana saya ingin melakukan percobaan apabila folder boot ini kita tukar isinya dengan yang versi Windows 10 atau Windows 10. Ya, yang bawaan ini adalah yang versi Windows 11. Sedangkan yang teman-teman lihat di desktop di sini, ini adalah yang versi Windows 10 atau Windows 10. Sudah saya kopikan sebelumnya. Ya, size-nya aja beda ya. Kalau di sini yang Windows 10 itu lebih besar karena sudah saya gunakan gitu. Sedangkan yang Windows 11 di sini size-nya justru lebih kecil karena di sini saya baru fresh install. Jadi, kira-kira apakah kalau misalnya bootnya kita tukar itu bisa masuk ke dalam Windows tengah normal? Ya udah, sekarang kita akan langsung coba. Tapi permasalahannya adalah folder boot tidak akan langsung bisa kita replace seperti ini. Ya, kita coba dulu deh ya. Sekarang kita akan coba dulu apakah bisa atau tidak. Kita coba seperti ini misalnya. Kita coba, tuh katanya kita butuh permission. Kita coba try again. Dan masalahnya adalah tetap tidak akan bisa. Walaupun teman-teman sudah izinkan aksesnya to everyone atau mungkin teman-teman sudah diganti gitu ya, permissionnya tetap tidak bisa. Karena boot ini adalah folder sistem yang digunakan oleh Windows. Jadi tidak bisa sembarang kita edit di dalam desktop. Gimana caranya? Ya, seperti biasa. Kalau teman-teman sudah mengikuti channel ini dari awal, saya biasanya menggunakan metode seperti ini. Kita ke tombol power, kita pencet restart sambil menekan tombol shift di keyboard. Seperti ini. Ya, jadi kita akan melalui metode recovery mode gitu, menggunakan command prompt gitu. Jadi di situ kita bisa langsung untuk mereplace dari si folder bootnya dengan mudah. Seperti itu ya. Dengan caranya adalah seperti ini. Kita tunggu dulu sebentar sampai kita masuk ke dalam sini, terus kita troubleshoot, advanced option, terus kita command prompt. Nah, di sini saya menggunakan metode notepad seperti biasa. Seperti ini, dan kita bisa open atau save. Maka di sini teman-teman akan dimudahkan karena akan ada Windows Explorer temporary. Ya, dalam tanda kutip ya, seperti itu. Kita langsung menuju ke disk PC dulu, terus kita coba untuk kopikan dulu file boot yang tadi yang ada di desktop gitu. Oke, kita menuju ke users dulu, terus kita ke user saya, terus kita coba ke desktopnya dulu, dan ini adalah folder bootnya. Oke, saya coba untuk copy dulu, dan sekarang kita coba untuk pastekan atau kita replace isinya semuanya ke dalam si ini, yang dalam sistem, di dalam boot sini, Windows boot sini. Nah oke, tapi kita hapus saja dulu, biar semuanya benar-benar di-replace, diganti gitu ya. Kita shift del di sini, kita yes, dan kita pastikan harus dengan refresh. Ini tidak otomatis ya. Tuh, sudah terhilang ya, sudah hilang, sudah terhapus. Dan sekarang kita coba paste di sini. Kita paste dan kita jangan lupa untuk refresh dulu. Oke, ini adalah folder boot yang sudah versinya berbeda ya. Ini adalah yang versi Windows 10. Sekarang kita silang. Ya udah, ini oke, kita silang, dan sekarang kita coba untuk masuk ke dalam Windows-nya. Bisa atau tidak? Kita lihat ya sekarang. Dan wow. Ini Windows 10 ya, Windows 10 ya. Dengan ikonnya agak aneh di sini. Tapi bisa loh. Wow, ternyata bisa. Ya, unik ya. Tuh, bisa loh. Teman-teman tahu ya, kalau Windows 11 itu logo bootnya beda. Logo bootnya itu udah lebih kotak kayak tampilan start boot buttonnya. Start buttonnya itu kayak gitu ya, kotak seperti itu. Tadi itu kotaknya masih agak ngerefleksi ya logo Windows 10 lah, kayak gitu ya. Dan bahkan dari si jendela dari bootnya itu ternyata itu malah kayak nge-glitch gitu ya. Karena kalau Windows 11 kan bentuknya sudah hanya garis seperti itu ya, garis melingkar seperti itu. Sedangkan Windows 10 itu bentuknya titik-titik-titik yang kurang lebih ada 6 yang berputar-putar seperti itu. Beda ya. Coba deh, sekarang kita coba untuk restart lagi. Bisa ya, unik sekali. Oke, nanti saya akan sedikit jelaskan kenapa kok bisa gitu. Kita coba lagi. Oke, kita coba restart lagi dan bisa. Dan tapi masalahnya ikonnya tidak support di sini karena ini Windows 11, tapi kita pakai Windows 10. Tapi tetap masih bisa. Ya, kenapa ini kok bisa ya?
Ya, karena teman-teman harus tahu ya, walaupun kernelnya atau mungkin bahasanya mungkin Windows 10, Windows 11 tuh beda, tapi sebenarnya mereka kernel NT-nya atau kernel new technology-nya atau Windows NT-nya itu persis sama. Kalau teman-teman lihat ke command prompt di sini, gitu ya, kita ke terminal aja misalnya ya, kita ke terminal, kita buka jangan PowerShell, tapi kita coba buka command prompt di sini, maka teman-teman ngelihat versionnya 10.0. Windows 10 pun tetap 10.0. Jadi Windows 10, Windows 11 itu sama 10.0. Yang menyebabkan ada beberapa sistemnya yang bisa ditukar-tukar. Ya walaupun mungkin kalau kayak Windows Explorer itu nggak bisa ditukar, tapi kalau ini itu bisa gitu. Jadi masih agak ada kemiripan. Itu yang pertama ya, alasan sederhananya. Terus alasan yang kedua adalah dari foldernya itu sendiri. Ya, ini folder boot yang kita coba untuk tukar. Ini bukanlah boot yang benar-benar boot. Karena yang benar-benar boot itu ada di drive yang terpisah. Mungkin teman-teman tahu ya, ada istilah namanya system reserve. Nah, sebenarnya bootnya ada di situ, bukan ada di sini. Ini hanya memuat tampilannya aja dan juga beberapa setting yang ada. Hanya itu saja memuatnya. Sedangkan boot yang aslinya, filenya, itu ada di drive yang dalam tanda kutip itu terhidden. Ya, mungkin kalau teman-teman sering melihat di disk management atau di mana, itu kadang-kadang suka ada boot partisi yang tidak terlihat, yang kurang lebih seperti ini nih. Ini padahal cuma satu ya di saya ya, tapi di sini ada 3 tuh ya. Nah itulah bisa dibilang sebagai sistem reserve. Mungkin kalau beberapa Windows itu menyebutkannya seperti itu. Nah disitulah disimpan dari si bootingnya gitu. Salah satunya booting, hanya ada recovery juga dan juga lain sebagainya gitu. Tapi booting disimpan di situ. Jadi tidak akan terpengaruh soal bootingnya. Itu adalah alasan keduanya. Jadi bagaimana menurut teman-teman? Ternyata Windows 11 itu masih bisa menggunakan boot dari Windows 10. Unik ya. Jadi bagaimana? Silakan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Ya, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Kalau misalnya ada kesalahan penjelasan atau segala macam, teman-teman bisa koreksi saja atau mungkin bisa menambahkan di kolom komentar. Seperti biasa ya, kita berdiskusi seperti itu ya. Oke, mungkin cukup sekian. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini jika bermanfaat. Bantu channel ini juga agar bisa berkembang. Oke guys, saya Nanda Pradika. See you next time.